Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Seperti biasa, ya kita ucapkan dulu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi di mana saja berada. Jumpa kembali dengan Kakak di channel Master Rumus Fisika. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi ya. Kalau sudah ada whiteboard di belakang Kakak. Tapi sebelum kita lanjutkan materi ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya setiap channel Master Rumus Fisika mengupload video baru kamu mendapatkan notifikasi khususnya ya. Baiklah, di kesempatan kali ini kakak akan bawakan materi medan magnet pada solenoida ya, medan magnet pada solenoida. Kita tahu sama-sama bahwa medan magnet itu simbolnya adalah B, ya kan Dik? Jadi kakak tuliskan kalau tadi medan magnet ini simbolnya adalah B. Nah, perlu kakak ingatkan kembali, selain medan magnet, bahasanya juga bisa menjadi induksi magnetik ya, induksi magnetik. Nah, ini ada kata-kata yang baru ini, pada solenoida. Solenoida itu apa sih Kak, gitu kan? Jadi kakak tandai ya, karena ini adalah bahasa baru kita di channel Master Rumus Fisika ini, karena belum pernah kakak sebutkan sebelumnya. Jadi Dek, solenoida itu sebenarnya adalah kawat. Nah, kawat yang berdiameter lalu dikasih lilitan. Tapi intinya adalah si kawat yang dililit itu diameternya lebih besar daripada yang melilit. Jadi kalau digambarkan seperti ini Dek. Ada kawat yang berdiameter gitu ya. Ada kawat yang berdiameter. Misal di sini ada sebuah kawat. Anggaplah ini kawat lurus tak hingga. Nah ya. Jadi kalau lurus tak hingga ini kan nanti Dek pasti punya diameter ya. Nanti pasti punya diameter. Berarti di sini anggap aja gambarnya ini cantik ya Dek. Anggap. Nah jadi kakak buat di sini. Nah ini diameternya. Terus ini kemari. Nah inilah tadi si kawat lurus tak hingga itu Dek. Nah, berarti kalau ini kawat lurus tak hingga berarti kan Dek ada panjangnya ini nanti Kak. Iya. Kalau dikasih tahu panjangnya berarti dia berhingga, ya. Berhingga artinya pendek, masih ada nilainya. Inilah yang disebut sebagai L ya Dek. Inilah yang disebut sebagai L, panjang kawat. Ini L-nya. Nah, ini L-nya. Ya. Terus nanti kan ada diameternya. Lalu yang dikatakan solenoida itu adalah ini kawat, terus dikasih kawat lagi. Dililit dia. Kalau gambarannya seperti ini ya, kakak gambarkan. Jadi di sini nanti dia akan ada kawat yang melilit si kawat itu gitu. Kawat lilit kawat ya. Ini. Terus kemari. Nah, berarti nanti kemari. Nah, ini dia. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, dililitkanlah dia. Nah, ini. Ah, kemari. Ya, jadi sini keluar. Seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi ini dia I masuknya Dek. Ini yang disebut sebagai I in, I masuk, gitu ya. Sedangkan ini nanti adalah I keluar, berarti I out. Nah, kalau kita pakai bahasa in di sini berarti out. Kalau kita pakai bahasa masuk di sini pasti kalau keluar. Berarti ini kan Kak arah I-nya. Iya betul, bukan arah B-nya ya, tapi arah I-nya, arah arus. Nah, kalau itu arah arus berarti bagaimana ini Kak ke atas? Nanti kan Dek, ini naik ke atas, naik. Terus di sini kan dia akan turun ke bawah. Berarti kemarin kakak bikin, iya masuk. Ini kan masuk nih awalnya, masuk. Nah di atas juga masuk dia ke bawah. Nah masuk ke bawah, sap. Di sini kan pasti keluar itu. Di sini keluar. Nah di sini keluar. Kakak buat di sini keluar ya. Nah ini keluar. Ini masuk, di sini keluar, di sini masuk, di sini keluar, di sini masuk, di sini keluar. Nah, cocok? Ya. Berarti ini I masuk, di sini I keluar. Nah, jadi kakak tuliskan dulu ini gambaran dari solenoida. Sekarang definisinya. Solenoida itu apa, Kak? Solenoida itu adalah kawat yang dililitkan, ya. Kawat yang dililitkan itu definisi dari solenoida. Ya. Kawat kawat yang diberi lilitan ya. Kawat yang diberi lilitan. Nah, berarti ada bahasa baru ini Kak. Iya. Di sini ada lilitan. Lilitan Dekku simbolnya adalah N. Di minggu lalu
Di rumus medan magnet pada kawat lurus, berhingga dan tak hingga, kakak juga masukkan komponen N. Hanya saja gambaran N itu belum kakak kasih tahu, gitu ya. Oke, berarti kawat yang diberi lilitan. Jadi kalau begini kak, apa rumus yang kita dapatkan dari sini? Nanti deh kasusnya ini akan ada partikelnya di tengah-tengah ya. Berarti di titik tengah, di pusat solenoida. Nanti ada juga kasusnya itu di ujung solenoida. Ini namanya di ujung solenoida. Ini namanya di pusat solenoida. Itu. Di pusat solenoida. Jadi kakak bikin bagiannya ya. Yang pertama deh akan ada nanti medan magnet B di titik P. Berarti ini adalah di pusat. Nah, di pusat apa? Di pusat solenoida. Sedangkan yang kedua itu adalah BU. BU ini berarti di ujung. Ujung siapa? Ujung solenoida. Nah, rumusnya berbeda kak? Pasti berbeda karena kasusnya juga berbeda. Oke, kita bahas yang satu ya. Yang nomor satu tadi pembahasannya adalah medan magnet. Medan magnet. Ingat, medan magnet itu simbolnya B. Jadi, medan magnet B di pusat solenoida. Nah, di pusat solenoida. Solenoida. Oke, perhatikan ya. Kalau ini tadi di pusat, berarti di titik P. Kalau misalkanlah kakak ambil ya gambaran soal. Ini kan dek, sap ke atas, masuk dia kan. Kalau masuk itu di pelajaran sebelum-sebelumnya itu adalah cross. Kalau keluar namanya adalah dot. Ya, sebelum lihat video kakak ini, kalau yang belum lihat materi medan magnet pada kawat lurus, itu coba lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Itu ada di playlist medan magnetik fisika kelas 12 SMA di channel Mas Rumus Fisika ya. Jadi kakak buat di pusat dulu. Kalau di pusat kembali kita ke kasus. Kasusnya kan ke sini, sap masuk sampai ke atas. Berarti kalau masuk kakak ibaratkan itu adalah cross. Ini juga cross, ini juga cross, ini juga cross, ini juga cross. Yang mana ini gambarannya kak? Yang di atas itu semua. Gitu. Terus kan di sini ada titik tengah, Dek. Nah, inilah dia sebagai siapa tadi? Inilah sebagai si solenoida. Lalu pas dia ke bawah itu kan keluar tuh. Berarti kalau keluar itu ingat itu adalah dot. Ini dot, di sini dot, di sini juga dot, di sini juga dot, di sini juga dot. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Oke, kasusnya gimana kak? Kasusnya itu di pusat. Berarti di pusat itu kayak begini dekku. Nah, ini ya. Ini di titik pusat. Berarti kalau ini di titik pusat akan ada titik partikel yang di pusat ini dengan ujung solenoidanya. Nah, dengan ujung solenoidanya. Misal di sini. Gitu. Kenapa di sini? Karena dibatasi nilai L-nya. Ada nilai L yang dikasih tahu. Ya, berarti ada titik hentinya di sini. Nah, ini juga sama. Berarti kayak gini kakak buat sap. Nah, itu. Berarti dekku, ini akan membentuk sudut. Ini kakak bikin sebagai alfa. Ini kakak buat sebagai beta. Nah, cocok kamu merasa? Cocok ya? Jadi rumusnya apa kak? Rumus itu tidak akan jauh dari komponen yang dikasih tahu. Komponen yang dikasih tahu itu ada nilai I. Otomatis nanti ke rumus nanti ada lilitan. Lilitan itu tadi simbolnya adalah N ya. Terus ada apa lagi? Kalau dia medan magnet pasti ada permeabilitas ya kan. Terus pasti ada sudut. Terus ada L di sini. Berarti masuk ini semua kak? Masuk ya. Rumusnya gini, kalau dia B ya, ini B aja dulu ya. B, kalau kakak ambil B solenoida ya, ini rumus umumnya dulu. B solenoida itu rumusnya dia adalah mu0 ya dikali dengan I dibagi dengan 2 kali dengan L. L-nya itu panjang solenoidanya. Dikalilah ini dengan komponen N yang baru ya kan. Terus dikalilah ini dekku dengan cos. Cos siapa? Cos alfa ditambah dengan cos beta. Nah, ini cos alfa ditambah dengan cos beta. Oke, berarti kalau ini rumus dasarnya kak, kalau kita ambil di kasus atas ini kak, yang di atas itu kan tadi kita bahasnya adalah di pusat kak. Iya betul. Berarti kalau di pusat rumusnya apa kak secara rinci kak? Nah, rumusnya kita masukkan kemarin. Ini deh, alfa
ya, dengan beta itu nilainya kecil. Nilainya kecil. Karena dia kecil maka ini mendekati angka 0. Kayak kemarin ya. Kalau mendekati angka 0 berarti Kak ini cos 0 ditambah dengan cos 0 gitu ya. Cos 0 itu 1. Cos 0 itu 1. Cos 0 itu juga 1. 1 tambah 1. Berarti berapa itu? 2 ya. Berarti matilah ininya. Jadi Kakak tuliskan bahwa B di titik P rumus dasarnya adalah mu 0 kali dengan I per 2 kali dengan L kali dengan cos sin 0 ditambah dengan cos sin 0. Ini 0 itu adalah 1. Ini adalah 1. 1 tambah 1, 2. Ya kan? Tewaskan aja lah gitu Kak. Oke, kita tewaskan ya. Jadi kalau Kakak tewaskan sap, ini juga sap gitu. Jadi sekarang rumusnya apa Kak? Maka adekku rumus B di titik P, medan magnet solenoida di pusat solenoida itu adalah mu 0 kali dengan I per L ya. Tapi di sini ada N ya Dek. Nah dikali dengan N. Ini juga dikali dengan N. Nah mu 0 kali I per L. Itulah dia kalau di pusat. Nah itulah dia kalau di titik pusat. Nah Kakak kasih dulu keterangan ya. Keterangannya P itu adalah medan magnet. Medan magnet di mana? Medan magnet di pusat. Ingat Dek, kalau medan magnet itu satuannya adalah Tesla. Oke. Nah ini. Terus apa lagi? Mu 0. Mu 0 itu kan permeabilitas. Di minggu lalu ya Dek, permeabilitas. Atau bahasa lainnya ini adalah konstanta magnet. Jadi kalau permeabilitas nilainya berapa? Masih ingat? 4V kali 10 pangkat minus 7. Oke, apalagi Dek? I ya. I itu adalah kuat arus. Nah, ini Kakak bikin di sini kuat arus. Berarti satuannya apa? Satuannya adalah ampere gitu. Oke. Kemudian apa lagi nih? N ya. N itu apa, Deko? N itu adalah lilitan. Oke, itu adalah lilitan. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum ini Kakak mau hapus nih ya sebagian karena Kakak mau buat poin kedua, B di ujung. Tapi sebelum Kakak hapus, ada baiknya kalian screenshot dulu ya, Dek. Oke, silakan di screenshot. Oke, baik, Dek, sudah di screenshot? Sudah ya. Jadi sekarang kita masuk ke B pada ujung solenoida. Nah, konsepnya sama dengan ini. Kalau di ujung berarti kan di sini Dekku. Betul? Berarti kalau di ujung gimana itu Kak? Tetap sama konsepnya. Yang awalnya kan Dek, ini berarti medan magnet. Medan magnet. Ya. B tadi kan Dek, medan magnet di ujung. Di ujung solenoida ya Dek, di ujung solenoida. Kasusnya gimana Kak? Kasusnya gini Dekku. Berarti sama, tadi kan dia pas ke atas itu masuk, terus ke bawah keluar. Berarti kita bikin di sini masuk, 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 masuk. Udah? Di sini si solenoid. Iya, benar. Kemudian keluar. Keluar dot, ini dot, ini dot, ini dot, ini dot. Bisa? Sekarang kasusnya adalah di ujung kan? Berarti kalau di ujung gimana itu Kak? Kalau di ujung Dekku nggak usah pusing-pusing. Berarti di sinilah dia Dekku. Nah posisinya. Inilah dia posisi di ujung. Kalau posisinya di ujung berarti kan ini ada kita hubungkan ke ujung kawat. Berarti kalau di ujungnya ini sap. Sama kayak tadi. Berarti sudutnya sangat kecil. Inilah Kakak bikin sebagai si alfa. Boleh? Yang ini kan Dek lurus ini terhadap solenoida. Berarti kalau tegak lurus itu sudutnya sudut 90. Nah, kalau ini Kakak bikin alfa, inilah Kakak buat sebagai si betanya. Nah, seperti itu. Jadi kita masukkan kemari. Kalau kita masukkan kemari kan Dek, maka ini diganti lah ini kan semua kan. Kakak ganti dalamnya aja lah ya. Nah, ini. Berarti ini adalah di ujung. Begitu kan? Berarti kalau itu di ujung, nilai cos theta-nya ini pasti berubah. Gitu ya. Jadi kalau di ujung bagaimana itu Kak? Perhatikan, kalau di ujung nilai dari gambar ini adalah alfanya mendekati angka 0.
Sedangkan betanya di sini adalah sudut 90. Oke, langsung ke rumus ya, Dek. Berarti rumusnya B di ujung solenoida mu 0 kali I kali N per 2L kali cos theta 1 cos theta 2. Cos theta 1-nya adalah si alfa, cos theta 2-nya adalah si beta. Alfanya berapa, Dek? 0 ya. Berarti kakak bikin di sini cos 0. Ini adalah cos 0. Ditambah di sini cos berapa? Cos 90. Cos 0 tadi adalah 1. Cos 90 berapa? Cos 90 itu adalah 0 ya. Jadi kakak bikin di sini tambah dengan 0. 1 tambah 0? 1 ya. Jadi kakak bikin di sini, maka persamaan untuk B di ujung solenoida adalah mu 0 kali dengan I, komponen di atas, kali dengan N per 2L. Nah, itu dia. Ya. Dengan catatan yang sama di sini. Kalau dia di pusat berarti di ujung, berarti ini BU, medan magnet di ujung ya. Jadi kakak bikin ini keterangannya adalah medan magnet di ujung solenoida. Medan magnet di ujung solenoid. Di ujung solenoida. Nah, seperti itu ya. Jadi yang membedakan adalah kalau di pusat L-nya 1. Kalau di ujung L-nya 2 kali L ya. Kalau dia di pusat tadi, di bawah ini cukup L aja. Tapi kalau di ujung ada 2 di situ menyertainya. Begitu, Dekku ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian yang menonton ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, Dek, dan sangat berguna, maka bagikan linknya dan ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng kakak di channel Master Rumus Fisika. Ya, semoga berkah dan bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.